Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini Miss akan lanjutkan materi di bab lingkaran. Ya, jadi kita akan membahas, kemarin kita sudah membahas keliling, juga membahas luas lingkaran. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru nih, submateri baru yaitu panjang busur. Jadi kita akan menghitung bagaimanakah cara menghitung panjang busur. Nah, ini ada gambar di sini ya, ada gambar lingkaran, kemudian ada juring A, O, B. Yang dimaksud dengan panjang busur tentunya adalah yang Miss beri garis merah ini ya. Jadi dari A ke B itu bagian yang lengkungannya. Nah, kita mau mencari panjang busur AB. Apa rumusnya? Nah, sebelum ke rumusnya, di sini Miss akan lengkapi tentunya dari A, O, B itu akan membentuk suatu sudut. Nah, misalnya di sini sudutnya adalah sudut alfa. Maka rumus panjang busur AB, di sini kan busurnya AB sama dengan sudut pusat yang alfa ini, jadi sudut alfa dibagi dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Kemudian dikali 2 pi r. Nah, apa 2 pi r? 2 pi r adalah keliling lingkaran. Ya, jadi rumusnya ini. Sekali lagi, rumus panjang busur adalah sudut pusatnya. Kalau di sini busurnya busur AB, maka sudut yang membentuknya adalah sudut alfa ini ya. Nah, sudut alfa dibagi 360, kemudian dikali keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Miss boleh gak pakai pi d? Boleh, sama aja, karena itu juga kan keliling lingkaran. Oke, rumusnya sudah ada, sudah diketahui. Sekarang kita coba ke contohnya. Nah, di sini Miss akan berikan contoh soalnya. Misalnya, Miss tentukan sudutnya itu 30 derajat. Kemudian jari-jarinya adalah 7 cm. Karena untuk memudahkan, maka kita akan hitung. Tentukan panjang busur AB misalnya. Tentukan panjang busur AB. Nah, kita akan selesaikan panjang busur AB adalah kita pakai rumus yang tadi. Panjang busur AB ini tidak selalu harus AB. Ya, ketika kamu ketemu di soalnya CD ya sama aja prinsipnya. Panjang busur AB sama dengan sudut alfa dibagi 360 dikali 2 pi r. Nah, sudutnya tadi sudah diketahui 30 derajat dibagi 360 dikali 2, pi-nya kita pakai 22/7 karena R-nya itu kelipatan 7. 7-nya langsung dicoret, kemudian 30 dengan 360 juga bisa disederhanakan. 360 dibagi 3 itu 12 ya. Nah, jadi ternyata ini kan 1 di bawah 12. 12-nya masih bisa dibagi dengan 2. Ini 1, ini jadi 6. Oke, kita hitung yang atas berarti tinggal 22 ya, yang atas 22/6. Sampai sini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kamu mau mengubah ke desimal juga boleh. Kamu bagi 22 dibagi 6 ya biar lebih sederhana. 22 kita bagi dengan 6 ternyata hasilnya 3,67 cm. Nah, sudah ketemu panjang busur AB adalah 3,67 cm.
Oke, berikutnya setelah kita mengetahui panjang busur, kita akan menghitung luas juring. Nah, bagi yang mungkin ada yang masih bingung bedanya busur dengan juring. Jadi kalau busur itu hanya garis lengkungannya saja dari A ke B, sedangkan juring itu area ini, jadi daerah yang diarsir ini. Ya, jadi bagian kalau beli pizza, kemudian kamu makan tuh potongan-potongan pizzanya, nah itu adalah juring. Oke, rumusnya apa? Rumus luas juring itu hampir mirip dengan panjang busur, makanya sering ada yang terkecoh, ya. Jadi di sini Miss beri sudutnya sama dengan tadi ya, alfa misalnya sudutnya. Jadi sudut alfa dibagi 360 juga sama dikali. Nah, perbedaannya di sini. Kalau tadi dikali 2πr, kalau sekarang dikalinya πr kuadrat. Kenapa πr kuadrat? Karena luas. Ya, ditanyakan luas juring, berarti dikalinya juga dengan luas lingkaran, bukan keliling lingkaran. Ya, jadi dari situ kenapa dikalinya πr kuadrat? Karena kan di sini kita mau menghitung luas juring, bukan dari panjang busurnya. Perbedaannya ada di sini ya. Hati-hati jangan tertukar. Langsung ke contoh soalnya. Di sini Miss akan kita hitung dengan sudut yang sama ya dengan contoh soal tadi biar tahu perbedaannya. Jari-jarinya kita hitung juga sama. Pertanyaannya tentukan luas juring AOB ya, atau ABO sama aja. Ada yang nyebut AOB, ada yang ABO sama. Juring AOB. Jadi jangan tertukar rumus juring dengan panjang busur karena hampir mirip. Beda di ujungnya aja. Kalau tertukar maka akan salah. Dari awalnya salah ke bawahnya juga salah. Kita tulis dulu rumusnya. Luas juring sama dengan ini juring AOB ya yang mau kita hitung. Sama dengan sudut alfa dibagi 360 derajat dikali πr kuadrat. Ini rumusnya kita tulis dulu. Kemudian kita substitusi dari soal. Alfanya kan 30 derajat dibagi 360 dikali pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7. Coret dulu supaya sederhana. Ini juga sama, di atas 1, di bawahnya 12 ya, karena 36 dibagi 3. 12-nya masih bisa sederhana dengan 22 jadi 6, ini jadi 11. Kemudian kita hitung 11 dikali 1 dikali 7. 77 dibagi 6. Nah, berapa 77 bagi 6? Kalau sampai 77/6 juga boleh. Tapi kalau mau diubah ke desimal, berarti 77/6 sama dengan 12,83 cm persegi. Karena kan luas ya. Cm persegi. Oke, nomor berikutnya. Nah, masuk ke poin 7 yaitu luas tembereng. Oke, ini ada berbeda sedikit nih untuk luas tembereng ya. Kamu kemarin sudah paham tembereng itu yang mana. Jadi sudah tahu. Jadi tembereng itu adalah daerah yang Miss arsir dengan warna merah ini. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur AB dan tali busurnya. Nah, kita mau menghitung tembereng AB ini ya yang diarsir. Maka rumusnya adalah luas tembereng sama dengan luas dari segitiganya. Ini kan ada segitiga yang warna biru ya. Luas dari juringnya maksudnya.
Yang awal itu luas juringnya. Juring yang mana? Juring AOB. Luas juring dikurangi luas segitiganya. Nah, rumusnya cukup ini. Nanti tergantung diketahui di soalnya juring yang mana kayak gitu. Kalau di sini kan berarti luas juring yang dimaksud adalah juring AOB. Kita hitung dulu luas juringnya. Setelah dihitung, hitung luas segitiganya. Pakai rumus apa? Rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah yang masih dulu sering diulang-ulang, ini rumus luas segitiga itu sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Ya, nanti Miss akan jelaskan di contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Kita akan menghitung berapakah luas temberengnya. Kita arsir dulu biar paham. Yang dimaksud tembereng adalah yang diarsir warna merah. Kemudian jari-jarinya kita samakan 7 cm. Nah, di sini yang ditanya adalah luas tembereng. Tentukan luas tembereng. Oke, luas tembereng dari gambar di samping. Kita langsung tulis rumus luas yang tadi. Jadi menuliskan rumus terlebih dahulu adalah agar yang pertama melatih agar hafal, semakin sering diulang maka akan hafal dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah agar kalian tidak salah mensubstitusi angkanya. Nah, kita hitung luas juringnya dulu ya. Luas juring, berarti ingat rumus yang tadi. Sudut alfa dibagi 360 dikali PR kuadrat. Dikurangi luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini sudutnya tidak diketahui secara langsung. Tapi kamu lihat, dia ini juring AOB itu sudutnya siku-siku. Ya. Kalau siku-siku berarti sudutnya 90 derajat. Jadi secara tidak langsung kita sudah tahu bahwa sudutnya itu 90 derajat. Kemudian dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikurangi. Nah, ini untuk segitiganya, perhatikan. Alas kali tinggi. Yang jadi alas adalah AB-nya, ya. Ini adalah alas segitiga. Kemudian tingginya berarti dari O ke A. Ini adalah tinggi segitiganya. Boleh nggak Miss ketukar? Boleh, karena sama aja ya. Sama aja. Panjangnya akan sama aja. Alasnya 7, tingginya pun sama 7. Kenapa? Karena kan jari-jarinya ya. Jari-jari lingkaran sama. Oke, kita hitung, sederhanakan dulu. 90 dibagi 90 sama 360 kan bisa tuh disederhanakan. Di bawah 4, di atas 1, 7-nya kita coret. Hasilnya jadi 22 dikali 7. Nah, oh iya, 4-nya bisa dicoret juga. Kita coret biar sederhana. Nah, jadi hasilnya 77/2 dikurangi yang ini 49/2. Dari mana 49? Dari 7 kali 7. Kemudian tinggal kamu kurangi nih, karena kan pecahannya atau penyebutnya ini udah sama. Tinggal dikurangi aja. 77 kurangi 49. 28/2. Berapa 28/2? Ini kan bisa dihitung bilangan bulat. 14 cm persegi. Jadi sudah ketemulah ya luas temberengnya, yaitu 14 cm persegi. Untuk materi hari ini cukup sampai ke luas tembereng. Nah, pertemuan berikutnya Miss akan sampaikan beberapa variasi dari soal-soal panjang busur, luas juring, dan juga luas tembereng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.